Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur walau di keadaan yang sedikit mendung, kita tetap bersuka cita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Baik, sebentar kita akan masuk dalam pujian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Yesus. Kami ada di tempat ini bisa memuji membesarkan nama-Mu, itu karena kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan sembah Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.
nama-Mu Tuhan, nama yang besar, nama yang mulia. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, layak dipuji. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kita bisa bersama kembali dan kita rindu mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Kita mau buka ayat emas dari tema tahunan kita pada saat ini, yaitu Mika pasal 2 ayat yang ke-13. Mika pasal 2 ayat yang ke-13. Ayat ini menjadi ayat tahunan kita, dan kita bukan hanya menghafalkan, tapi biarlah kita terus benar-benar melakukan apa yang sesuai firman Tuhan. Dikatakan demikian, penerobos akan maju di depan mereka. Saya baca ulang, merekanya ganti namamu. Penerobos akan maju di depan saya. Saya akan menerobos juga. Dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja saya akan berjalan terus di depan saya. Tuhan sendiri kepala barisan saya. Ya. Jadi ini menyangkut mereka itu banyak, makanya ganti namamu. Jadi ada dua hal yang di situ dikatakan penerobos dan saudara. Dengan kata lain, penerobos ini yang sudah di depan, penerobos ini sebagai raja, penerobos ini juga Tuhan sebagai kepala barisan. Saya akan berikan tema pada pagi hari ini adalah berani menerobos dan mematahkan ketakutan bersama dengan Allah. Menerobos, mematahkan ketakutan bersama dengan Allah. Sekali lagi ayat emas di atas ini memberikan penjelasan bahwa ada yang memimpin di depan sebagai penerobos. Ada yang memimpin. Yang pastinya pemimpin ini memiliki kuasa, kekuatan, dan juga dikatakan sebagai raja di atas segala raja. Dan sebagai Tuhan. Tuhan ini berbicara, kalau pengertian aslinya Tuhan ini yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi. Yang memimpin sebagai kepala barisan. Kalau berbicara tentang kepala barisan, maka pasti ada yang berbaris. Kepala barisan, maka semua berbaris. Seperti dalam barisan gerak jalan gitu ya. Maka ada yang mimpin, ada yang berbaris. Ada yang mengikuti. Ada yang terus berjalan, ada yang berjalan. Melakukan apa yang pemimpin di depan. Nah, yang berbaris, yang mengikuti, yang berjalan adalah saudara dan saya. Dikatakan mereka harus berbaris, harus mengikuti, harus berjalan. Atau boleh dikatakan mereka atau saya atau saudara ini adalah kawanan domba-domba yang sudah mengenal, yang sudah mendengar, bahkan sudah mengerti suara Gembala Agung. Maka ketika Gembala Agung ini dikatakan di sini sebagai penerobos ketika berjalan, maka kita harus dengar, kita harus mengikuti. Yesus sendiri juga mengatakan, akulah gembala yang baik.
Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, dikatakan. Jika semua dombanya, jika semua saudara dan saya telah dibawanya berjalan, maka ia berjalan di depan mereka. Coba tampil ke Yohanes 10 ayat yang keempat. Yohanes 10 ayat yang keempat. Mengatakan demikian. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dengan kata lain, kita semua siap untuk berjalan. Untuk melalui sesuatu hal di mana Tuhan yang memimpin, dibawanya keluar. Maka ia berjalan di depan. Di depan siapa? Di depan saudara. Kita janjian, mereka ganti namamu. Maka ia berjalan di depan saya. Dan domba-domba itu mengikuti karena saya mengenal suaranya. Kalau belum mengenal suaranya ini biasanya nggak mau ikut. Ataupun mungkin sudah mengenal suaranya, terkadang juga nggak mau ikut. Kita mau melihat cuplikan bagaimana domba yang dengar-dengaran mengenal suara gembalanya ini yang bagaimana. Nggak mendengar gembala yang palsu, bukan gembala yang lain, tapi benar-benar mendengar suara gembalanya. Diuji coba, dites. Ini udah diuji coba ini. Suaranya ada nggak? Perhatikan, Ustaz. Ini gembala palsu. Niru, saudara. Ini memanggil domba-domba. Dites suara orang kedua. Ini yang suara ketiga. Ini suara aslinya. Perhatikan domba-dombanya. Kita memperhatikan cuplikan ini seolah-olah ya itu kan kita sudah dengar suaranya, kita sudah kenal suaranya. Siapa yang belum kenal suaranya Tuhan? Atau masih belum pernah mendengar? Belum mendengar secara suara audible, bukan. Melalui firman-Nya, melalui hamba-hamba Tuhan yang dipakai.
Mungkin bisa melalui saudara-saudara sekalian. Melalui orang tua. Firman Tuhan berbicara, katakan. Terkadang domba-domba ini sudah mendengar suaranya, sudah kenal suara gembala agung, tapi nggak mau berjalan. Nggak mau mengikuti dia. Nah, pasti ada penyebabnya. Sehingga domba-domba ini tidak taat, tidak mau bergerak, tidak mau berjalan. Padahal dalam tema ayat ini mereka berjalan, menerobos dan berjalan. Pasti ada penyebabnya. Kenapa kok nggak mau berjalan? Ada 3 kelompok yang saya akan cepat, kelompok 1, kelompok 2, dan akan bahas yang kelompok 3. Kelompok pertama adalah domba yang dablek. Ngerti dablek ya? Bahasa Indonesia ini apa ya? Bandel. Atau dalam bahasa Alkitabnya dikatakan bebal. Nggak enak kalau orang dikatakan bebal, nggak enak. Saya ngomong dablek kayak bandel. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak mau respon sama sekali. Yang kedua, kelompok domba yang tidak dengar-dengaran, sudah dengar tapi nggak taat. Mereka berjalan pada mulanya mengikuti. Tapi di tengah perjalanan belum selesai, belum sampai tempatnya, mulai mencari jalannya sendiri. Nah, kelompok yang ketiga adalah domba yang sudah mendengar, yang sudah mengerti, tapi nggak berani berjalan, nggak berani mengikuti karena penyebabnya yang semua orang sudah kenal, yang semua orang sudah pernah mengalami, yaitu penyebabnya ketakutan. Bagaimana kita bisa mengikuti kalau dalam hati kita ada rasa takut? Kita akan melihat jawaban dari firman untuk yang pertama, kelompok pertama. Untuk orang yang dablek, untuk orang yang bebal. Sekali lagi mereka tidak akan tahu dan tidak akan nurut, tidak taat sama sekali. Nggak ada respon. Bahkan mereka akan menjawab, nggak ada Allah. Maka mereka berlaku semaunya. Dengar suara gembala aslinya, gembala agung, mereka nggak respon sama sekali. Ini dablek. Maka dikatakan dalam Mazmur 53 ayat yang kedua, orang yang dablek, orang yang bandel, orang yang bebal, berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Maka busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Karena mereka mengatakan tidak ada Allah. Yang pasti model seperti ini pasti ketinggalan, gak usah dibahas panjang. Mereka udah nggak ada respon, nggak mau ikut, dan tidak mau mengakui adanya Allah. Yang pasti mereka bikin rusuh, onar, keributan, melampiaskan keinginannya dengan kejahatan. Kelompok yang kedua, domba yang sudah mendengar, tapi nggak dengar-dengaran, nggak taat. Mereka sudah berjalan tengah jalan, tapi berhenti, menyimpang, melakukan jalannya sendiri. Maka firman Tuhan juga menegur kepada mereka. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-13, dikatakan, ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan jadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri mereka. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sudah ngikuti, sudah dengar. Tadi kalau kita melihat cuplikan, maka itu cuplikannya kurang sedikit, panjang sedikit ya. Maka gembala itu akan berjalan di depan, dombanya yang sudah mendengar,
Maka domba-domba ini mengikuti. Sudah bagus, sudah baik, mengikuti firman Tuhan, sudah berjalan mengikuti. Tapi di tengah jalan mereka menyimpang. Maka ada contoh dalam Alkitab juga domba yang tersesat. Nah, model gini yang model kedua, model B. Maka dikatakan firman Tuhan tegas sekali. Mereka ini bisa ditarik paksa dengan satu masalah atau dimusnahkan, bahaya. Karena mereka menyimpang daripada akan dilenyapkan. Karena mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup. Gembala agung ini sudah megangi, sudah ngantar, sudah berjalan di depan, tapi mereka menyimpang. Atau mereka juga akan dihardik. Mereka ini biasanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang menyimpang ini biasanya berbelit-belit. Wah, cari alasan ini, alasan itu. Kalau udah kebentur lagi, maka mereka cari Tuhan lagi. Ini banyak. Dan kita introspeksi, termasuk golongan domba yang mana? Domba yang bebal, enggak. Karena saudara dengar-dengaran. Domba yang kedua, sudah dengar, tapi apakah masih ada yang menyimpang? Coba tampilkan Mazmur 125 ayat yang kelima. Ini bahayanya. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, wakil alasan wis. Mengikuti Yesus iyo, tapi tengah jalan wah belit aja. Ayo mbok ikut dalam kaum pria. Ayo pertanyaannya ini ya, jawabannya apa? Kan berbelit-belit. Benar? Ayo ikut dalam ibadah, bukan. Nanti kan berbelit-belit. Sing corona lah, sing apa meneh lagi? Omikron lah. Tante Mikron lah. Kalau om berarti tante ya. Wes segala macam. Mereka mulai menyimpang dengan alasan berbagai macam cara. Kiranya Tuhan apa? Kiranya Tuhan apa? Bahaya loh, saudara. Bahaya. Mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena damai sejahtera itu ada di dalam dia. Nah, ini kelompok yang B. Sudah mendengar tapi menyimpang. Nah, kita mau masuk kelompok yang C. Model A sudah nggak diperhitungkan. Yang dablek tadi. Model B ya masih ada harapan. Asal mau dipaksa nanti dengan satu masalah yang berat. Sekarang kita masuk dalam model C. Untuk domba yang dengar-dengaran, mau melangkah, tapi takut. Siapa di antara kita yang nggak punya rasa takut? Semua pasti memiliki yang namanya rasa takut. Rasa takut ini macam-macam. Rasa takut, ketakutan dasar manusia ini adalah takut mati, takut gagal, takut apa? Miskin. Takut nggak miskin? Takut. Ada orang yang takut. Takut sakit, kesakitan. Yang kalau yang jomblo takut kehilangan cinta. Waduh. Pokoknya semua intinya tuh takut. Mereka sudah mendengar, tapi nggak berani melangkah, nggak berani bergerak. Nggak berani maju, nggak berani berjalan. Pasti ada penyebabnya tadi itu, takut inilah. Walaupun di Alkitab sudah disebutkan berapa kali, jangan takut. Berapa kali? Ada yang ngomong 365 kali, jangan takut. Atau frasenya, janganlah takut, jangan takut, janganlah takut. Kalau dalam bahasa Inggris, fear, not fear. Ternyata jumlahnya
tidak 365. Nanti tugas PR ya, hitungan dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru yang mengatakan jangan takut, janganlah takut. Kurang akeh buka bahasa Inggris, fear not, jangan khawatir, misalnya itu ya. Atau sinonimnya jangan takut. Banyak sinonimnya jangan takut. Jangan khawatir, jangan gentar, jangan bimbang, jangan cemas, jangan kecut hati, jangan tawar hati, jangan gelisah, jangan gemetar, jangan ragu, jangan goyah. Banyak modelnya. Coba dihitung. Berapa jumlahnya? Kalau saya membaca, memperhatikan, meneliti, frase kata jangan takut cuman ada 28. Frase janganlah takut cuman ada 65. Fear not 62 versi King James. Lain-lain sinonimnya tidak sampai 365. Lah, dengan alasan ini maka orang mempunyai alasan. Wah, berarti masih ada kekosongan beberapa hari aku untuk takut. Enggak. Yesus sendiri menegaskan dalam Matius 28 ayat 20 sebelum naik ke surga. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Berarti lebih dari 365. Senantiasa, tidak ada habis-habisnya. Penyertaan Tuhan supaya engkau tidak takut. Melangkah, berjalan. Kita mengerti Tuhan sudah menerobos, iya. Tapi apakah kita mau melangkah bersama dengan Dia? Kalau enggak, ya hanya slogan, saudara. Tuhanku Maha Dahsyat, sudah tahu. Tuhanku luar biasa, sudah dari zaman perjanjian lama sudah terjadi. Tuhanku wah super power. Enggak usah ngomong gitu, saudara, enggak usah ngomong gitu. Firman Tuhan sudah menegaskan. Sudah terjadi dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah kita dahsyat. Ya. Masalahnya, pernahkah saudara mengalami? Kalau belum mengalami, ya cuman kampanye, slogan. Maka tema hari ini dikatakan, kau harus berani melangkah. Mematahkan, memecahkan, mengalahkan ketakutan ini yang penyebab utama. Yesus menyertai. Bagaimana caranya? Ada 3 hal. Supaya kita bisa berani melangkah dan mengalami sesuatu yang Tuhan ingin berikan pada saudara. Saudara pernah ingat peristiwa tembok Yeriko? Tembok Yeriko itu tebal, pernah dihitung tebalannya tembok Yeriko. Ya, Yeriko lama ini, bukan Yeriko yang baru. Yeriko lama, temboknya tebalnya ini dikatakan di Alkitab juga pernah diceritakan. Di atas tembok itu bisa dibangun sebuah rumah dengan kata lain lebar. Ingat, ada rumah di atas, yaitu yang dikasih pita merah, ada rumahnya di atas. Temboknya tebal. Tapi bisa dihancurkan. Nah, hal inilah yang membuat pertama kali bangsa Israel merasa ketakutan. Gimana caranya untuk bisa menghancurkan, mematahkan ketakutan ini. Lah firman Tuhan mengatakan Tuhan sebagai raja, sebagai pemimpin yang sudah menghancurkan itu. Kita tinggal mengikuti. Ada beberapa hal ketika kita mengamati
hal ketakutan ini sehingga kita tidak berani melangkah. Petrus pernah mengalami, saudara. Dan dia berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Petrus juga manusia. Dia pernah takut, bahkan khawatir, bahkan menyangkal. Ya, tapi dia menyadari dan dia mau mengikut kembali. Melangkah bersama dengan dia. Maka dia menulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ini sinonim jangan takut. Serahkan segala. Sebab ia yang memelihara kamu. Petrus mengatakan ini enggak hanya ngomong sembarangan. Dia mengalami sendiri dan dia membuktikan bahwa Petrus sanggup menerobos, bahwa Petrus sanggup mematahkan ketakutan yang dialami dalam dirinya bersama dengan Tuhan. Makanya ayat ini ditulis, serahkan segala ketakutanmu, segala kekhawatiranmu kepadanya. Gimana caranya? Kok Petrus menulis gini, gimana caranya? Ada 3 hal. Yang pertama, menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan ini sehingga Petrus berani berjalan. Yang pertama, kita harus mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu. Soalnya apabila seseorang tidak mengerti rencana Tuhan, apabila terjadi masalah dalam hidupnya, mereka bisa menyalahkan Tuhan. Contoh, satu keluarga satu saat mengalami musibah. Kalau mereka tidak mengerti rencana Tuhan ini apa ya? Kok keluargaku kok ditimpa musibah? Mungkin ada yang dipanggil Tuhan, mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Kalau nggak mengerti rencana Tuhan, maka dia bisa menyalahkan Tuhan. Maka dia bisa menghujat Tuhan. Maka kembali lagi dalam kelompok pertama. Kelompok orang bebal. Maka mereka bisa mengatakan tidak ada Tuhan. Jadi harus mengerti. Lah mengertinya gimana caranya? Gak semudah yang omong mengerti rencana Tuhan lah, mengerti rancangan Tuhan. Gimana caranya? Maka Mazmur menulis, Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku ini tertuju kepadamu. Dengan kata lain, siap enggak diajar? Siap enggak untuk mengikuti? Siap enggak untuk mengerti rencana Tuhan ini? Bagaimana? Yo wocon Alkitab. Dikatakan aku sing ngajar, yang mendidik, yang menuntun, tak tunjukkan jalannya. Iki loh rencanaku. Kalau nggak pernah baca, nggak pernah bersekutu, gimana caranya? Maka di dalam Mazmur 25 ayat yang kelima dikatakan, bawalah aku Tuhan, berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Wah, Mazmur ini menyatakan, engkau yang akan mengajar, engkau yang akan menunjukkan, engkau yang akan menuntun. Maka di dalam Mazmur 25, bawaan aku Tuhan, bawaan aku. Untuk mengerti rencanamu. Nah, kita tahu rencana Tuhan, rancangan Tuhan pasti yang terbaik, benar? 29 ayat 11.
Allah sendiri mengatakan, sebab aku ini loh ngerti rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ngerti nggak rancangan Tuhan? Rencana Tuhan dalam hidupmu? Belum tahu? Ya bacaan Mazmur tadi. Bawalah aku Tuhan, supaya aku mengerti rancangan-rencanamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Opo iya? Aku ngalami kecelakaan, ngalami masalah, musibah terus ya. Gak pernah berhenti. Karena engkau belum mengetahui rencana Tuhan. Tuhan bisa bekerja dalam segala hal. Maka sekali lagi Petrus menulis, serahkan. Karena ia yang menyelamatkan engkau. Kok bisa? Petrus mengalami. Satu saat, Petrus bersama dengan teman-temannya, yaitu murid-murid Yesus. Maka Yesus berkata di dalam firman-Nya, Matius pasal 14 ayat 22. Matius 14 ayat 22. Dikatakan demikian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Ya, memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Memerintahkan saudara dan saya jalan nono kehidupan yang sehari-hari kau jalani. Waktu itu Petrus bersama teman-temannya disuruh sama Yesus nyebrang nono danau ini. Di mana di danau ini tempat dia mencari nafkah hidup. Sebelum dia dipanggil oleh Yesus sebagai muridnya. Sementara murid-murid yang lain juga sebelum dipanggil. Mereka sebagai nelayan. Di mana mencari nafkah hidup di danau itu. Mereka hidup mencari nafkah di danau itu. Maka Yesus memerintahkan seberang. Diperintahkan seberangi, jalani. Sama seperti saudara dan saya. Jalanono masa hidupmu. Seberangi, jalani di mana engkau mencari nafkah. Engkau mencari hidup, jalani. Ya, gini masalah banyak. Jalani terus, khawatir, aku takut. Seberangi, danau itu seberangi. Wah, kayak masalah, bagaikan lembah kelam. Yesus memerintahkan. Di mana engkau mendapatkan nafkah, mendapatkan ikan dari situ, seberangi. Jalani. Walaupun situasi apapun juga, maka ketika saudara baca perikop itu, Tuhan ada di sana. Nah ini banyak orang belum mengerti dan nantinya menyalahkan Tuhan. Banyak mereka walaupun dikatakan sebagai murid Yesus waktu itu, mereka belum mengerti rencana Tuhan itu yang bagaimana sih. Kok aku disuruh nyebrang? Nah Tuhan nggak ikut, Tuhan nanti nyusul katanya. Tapi perintahnya ini sama dengan firman. Ketika Allah menciptakan alam semesta, dia hanya berfirman, jadilah, maka jadi. Maka dia memerintahkan, dengan kata lain, dia beserta. Seperti Matius 28. Petrus dan murid-muridnya saat itu belum menyadari. Maka kalau kita baca dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-52. Maka di situ dikatakan, sebab sesudah peristiwa itu, peristiwa apa? Peristiwa roti itu loh. 5 roti dan 2 ikan. Yang terjadi mujizat. Ya. Sudah mengerti Tuhan itu maha dahsyat. Sudah mengerti Yesus itu luar biasa. Sudah mengerti Tuhan itu bisa mengadakan mujizat. Dikatakan sebab sesudah peristiwa roti itu, lantas mereka kalau baca peristiwa itu mereka diajak untuk nyebrang ini loh. Sudah ngerti Tuhanku ini luar biasa loh. Bikin 5 roti 2 ikan bagi buat 5.000 dan sisanya 12 bakul.
Mujizatnya luar biasa. Tapi mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil ini, berontak terus. Enggak mungkin ini, enggak mungkin. Enggak bisa terjadi. Makanya dalam kita baca tadi, Yesus bilang, nyebrang kok. Jalani. Hidupmu ini jalani. Aku menyertai engkau, aku ada di sana. Peristiwa dalam Matius 14 ini, yang dialami Petrus, sama dengan peristiwa di dalam Yohanes 21 ayat yang kelima. Hal ini juga dialami oleh Petrus. Menegaskan di mana lokasi tempat yaitu danau itu. Danau Tiberias atau danau Galilea atau danau Genesaret itu sama. Namanya aja yang beda. Tapi danaunya sama. Yesus berkata, ayo. Aku ini ada di sana. Di mana di danau itu pernah terjadi badai yang ditaklukkan oleh Tuhan. Badai, tenang, di danau itu. Bisa mengatasi gelombang dan berjalan di atas air. Sama, di danau itu juga. Juga pernah menangkap ikan yang melimpah. Sampai jaringnya nggak muat. Juga terjadi di tempat yang sama. Maka ini rencana Tuhan ini apabila nggak mengerti, membingungkan. Maka Petrus mengatakan, aku menyadari Tuhanku ada di sana. Allah turut bekerja dalam segala hal. Yang pertama ya, mengerti rencana Tuhan. Jangan cepat bersungut-sungut. Jangan cepat membantah sehingga ada Tuhan-Tuhanan. Jangan cepat marah menyalahkan yang lain. Ketika Petrus menyadari ini, dia mulai berpikir, Tuhanku sama. Ketika mengadakan mujizat 5 roti 2 ekor ikan. Ketika menyembuhkan orang-orang lumpuh, orang sakit buta. Maka ketika dia memerintahkan aku untuk berjalan, menjalani kehidupan ini. Aku percaya Tuhanku ada di sana. Mengerti dulu rencana Tuhan. Sekali lagi rencana Tuhan bukan kecelakaan. Tapi adalah rancangan yang terbaik. Karena Roma 8:28 katakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi siapa? Bagi siapa? Bagi saya yang mereka ini ganti nama. Bagi engkau yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi engkau yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Petrus menyadari dan dia mulai bangun iman. Yang kedua, mendengar dan punya iman. Sudah mengerti rencana Tuhan. Mendengar dan punya iman. Petrus mendengar, tapi punya iman. Ketika disuruh pergi, mendengar, wah ya wis pergi aja. Tapi di tengah perjalanan, gelombang, badai, maka dia teriak-teriak. Mulai menyalahkan Tuhan. Maka ketika Tuhan berjalan, dia ngomong, oh gara-gara engkau hantu ini. Misal dibalik, gara-gara engkau setan ini aku alami masalah banyak. Menyalahkan Tuhan. Sudah mendengar. Berapa banyak kita sudah mendengar firman Tuhan? Mungkin sudah mengerti rencana Tuhan dalam hatimu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya sekarang rencanamu adalah rencana yang terbaik. Punya iman. Petrus ketika menghadapi masalah ini,
imannya ditantang. Gelombang badai terjadi. Dalam versi Matius 14 maupun dalam versi Yohanes 21, di mana Petrus yang kita soroti, yang mengalami ketakutan, tidak berani melangkah, walaupun sudah mendengar, walaupun sudah mengerti rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Saudara percaya nggak rencana Tuhan terbaik dalam hidupmu? Amin. Mau melangkah? Sila Tuhan, ragu-ragu Tuhan. Nah ini Petrus, sama. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, Yesus berkata, aku kan yang nyuruh kamu menyeberangi danau kan? Aku yang nyuruh kan? Ada masalah terjadi, aku tahu. Aku kan yang nyuruh engkau menjalani hidup ini kan? Jalan hidup ini. Ada masalah Tuhan, aku tahu. Petrus mengalami masalah, badai datang. Yesus ada di sana. Maka Yesus berkata, jangan takut, tenang. Aku ada di situ. Aku ada, aku ini. Sama seperti dalam Yohanes 21. Capek Tuhan, Tuhan yang nyuruh bekerja di mana aku mencari nafkah. Kok nggak ono tangkapan Tuhan, capek Tuhan. Jangan takut, dengarkan dan punya iman. Maka Yesus mengatakan, tebarkan jalanmu sebelah kanan. Ketika sudah mendengar, mikir. Biasanya jalan itu nyebarnya sebelah kiri Tuhan. Kok iki kok sebelah kanan, kan aneh. Saudara pernah nangkep ikan nggak pakai jalan? Belum pernah ya, nanti pergi ke tambak. Saya kasih contoh kalau nebar jalan. Ini kiri, tangan kiri, ini tangan kanan saya. Orang kalau nyebar jalan, biasanya umumnya gini. Benar? Atau kidal, saudara. Pasti nyebarnya ke kiri, ke sebelah kiri saja. Nyebar jalan gini. Tapi Yesus mengatakan, tebarkan jalanmu sebelah kanan. Lah kidal ini. Aneh toh. Hal yang aneh, hal yang mustahil. Yesus sudah menyuruh engkau jalani hidup ini. Ono masalah itu Tuhan. Aku ada di sana. Mustahil Tuhan, nggak mungkin terjadi. Aku ada di sana. Dengar, punya iman. Petrus melakukan. Tebar jalanmu sebelah kanan, tebarkan. Yang pertama, mengerti rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk hidupmu. Yang kedua, mendengar dan punya iman. Mustahil. Iya, buat manusia. Tapi buat Tuhan gak ada yang mustahil. Ketika Petrus mengerti ini, maka dia taat yang ketiga. Maka dia taat dan dia melangkah. Maka dia menyebarkan jalannya sebelah kanan. Maka ketika dalam versi yang Matius, maka ketika mengalami gelombang badai, Yesus mengatakan, jalan, turun jalan. Tuhan, gak main-main ini gelombang gede Tuhan. Masa aku suruh jalani terus? Masalah ini bisa menenggelamkan saya loh Tuhan. Masalah ini bisa menghancurkan saya Tuhan. Yesus ngomong, jalani. Melangkah. Taat. Hal ini yang sulit kita lakukan. Karena ada rasa takut dan kurang percaya. Sehingga orang tersebut tidak bisa menerobos. Kalau yang namanya penerobosan terjadi. Saya baca satu artikel di daerah Eropa.
sampingnya Jerman sebelah sana, itu ada satu perkampungan perbedaan jeda kehidupan mereka beda jauh. Yang satu ini kelompok orang miskin, permisi ya, kelompok orang miskin. Di seberang sananya kelompok orang kaya. Bedanya jauh sekali. Lantas setiap saat itu terjadi pencurian. Yang pasti yang kelompok yang kekurangan ini nyuri. Maka kelompok yang orang kaya ini bikin tembok. Dibikin tembok sejauh 1 kilo. Membatasi orang miskin dan orang kaya. Tujuannya apa? Supaya nggak dicuri. Supaya nggak diambil. Kasih tembok kayak tembok Cina. Terobos. Tembok Cina juga sama. Tujuannya untuk menghalangi musuh masuk. Nah, tema tahun ini dikatakan Yesus Raja Tuhan yang sudah menerobos. Berarti ketika menerobos, maka kita percaya di dalam itu ada kekayaan. Di dalam itu ada sukacita. Di dalam itu ada damai sejahtera. Di dalam itu ada satu hal yang menyenangkan. Diterobos. Tapi kalau kita takut, ikutan bersama dengan dia, maka engkau nggak bisa menikmati apa yang sudah diterobos. Ketakutan ini loh yang membuat seorang tidak berani melangkah. Maka tadi kita belajar 3 hal. Ngerti rencana Tuhan. Tuhan sudah menerobos untuk membawa engkau berjalan masuk kepada berkat-berkat-Nya. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Menuntun aku di padang rumput yang hijau. Dibawanya aku kepada air yang tenang. Diterobos sama Tuhan. Maka kita semua ayo berjalan. Hancurkan ketakutan ini. Bersama dengan dia. Patahkan ketakutan ini. Bersama dengan dia. Ngerti rencana Tuhan. Dengar dan punya iman. Yang ketiga, melangkah. Kalau nggak mau melangkah, nggak taat, engkau nggak menikmati. Ya, biarlah renungan pagi hari ini juga kita bisa melihat, kita bisa mengerti. Matius 14 ayat 29. Ini yang dikatakan kepada Petrus. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas masalahmu. Turun, jalan, datang. Takut ya wis terserah kamu. Kamu nggak mau datang, nggak mau turun, nggak mau berjalan, alami hidupmu seperti itu. Tapi apa bilang kau turun? Ya aku mau Tuhan. Karena aku percaya dimanapun kau berada, dimanapun aku berada, Tuhanku ada di sana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Engkau menuntun kami menjalani hidup ini, di mana seringkali kami merasakan ketakutan. Sehingga kami tidak berani melangkah, bahkan berhenti, bahkan mundur mungkin. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau menguatkan kami. Kami mengerti sekarang Tuhan, rancangan rencana-Mu yang terbaik buat kami. Maka kami sekarang punya iman dan kami mendengar. Dan selanjutnya kami akan melangkah bersama. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang berjalan di depan kami.
maka kami juga akan berjalan bersama, menikmati apa yang sudah Engkau lakukan di depan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat. Maka kami percaya kami juga mematahkan ketakutan, kekhawatiran, dan berjalan bersama Engkau. Terpujilah nama-Mu. Segala puji hormat hanya bagi Engkau yang memegang setiap kehidupan kami, anak-anak. Maka saat ini juga kami percaya dengan iman kami, dan kami mau melangkah karena kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang baik, dan kami tidak akan takut lagi. Kami mematahkan ketakutan ini bersama dengan Engkau, dan kami boleh menikmati berkat-berkat. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau senantiasa menyertai sampai pada akhir zaman. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Maka Engkau turun tangan, memegang setiap tangan-tangan yang terangkat, dan Engkau menyertai dan memberkati. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai engkau, menjaga, melindungi, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Untuk para baptisan, Mari semua layankan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau yang terbesar dan termulia bagi kami Yesus. Biarlah Tuhan pujian kami semakin lagi untuk memuji membesarkan